Perlawanan Islam di Irak kembali menyerang pangkalan militer Israel. Serangan ini menyasar pangkalan udara drone Israel di Golan Suriah yang diduduki pada Senin 18 Maret 2024 saat fajar. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan pesawat tak berawak. Serangan ini sebagai penyelesaian tahap kedua operasinya melawan pendudukan Israel. Dalam sebuah pernyataan mereka menegaskan, operasi ini dilakukan untuk mendukung rakyat jalur Gaza. Selain itu, sebagai tanggapan atas pembantaian Israel terhadap warga Palestina, mereka berjanji untuk melanjutkan dan menggandakan operasi militernya selama bulan suci Ramadan. Pada Kamis 14 Maret, perlawanan Islam di Irak juga menargetkan pangkalan udara Palmajim Israel. Sebelumnya, perlawanan di Irak juga menargetkan Bandara Ben Gurion di wilayah Palestina yang diduduki pada Selasa 12 Maret. Diketahui, Sekretaris Jenderal Brigade Sayyid al-Suhada di Irak, Abu Ala al-Wala'i, mengumumkan pada 24 Januari dimulainya operasi militer tahap kedua. Serangan dilakukan bertepatan dengan Amerika Serikat yang menargetkan kekuatan perlawanan. Fase kedua termasuk menegakkan blokade terhadap navigasi maritim Israel di Laut Mediterania. Nasib Wakil Panglima Militer Hamas Marwan Issa menjadi teka-teki setelah serangan mematikan yang dilakukan tentara Israel. Dikutip dari The Jerusalem Post, Issa disebut-sebut terbunuh pada 9 Maret 2024. 2 hari setelah serangan itu, berbagai sumber pertahanan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengisyaratkan jika Issa terbunuh di Nusairat di Gaza Tengah. Orang penting Hamas itu disembunyikan di dalam sebuah terowongan. Menurut Kan News mengutip laporan anonim Hamas mengindikasikan bahwa Issa benar terbunuh. Namun, berbagai sumber pertahanan belum dapat memastikan kebenaran kabar ini. Pada Minggu 17 Maret, Hamas disebut siap mengakui bahwa Issa, Wakil Panglima Militer Hamas Mohammed Deif, tidak selamat dari serangan Israel. Jenazahnya juga disebut masih terkubur di bawah reruntuhan. Namun pada Minggu malam, Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi secara eksplisit menolak mengonfirmasi kematiannya. Dia mengatakan bahwa operasi untuk menyerang Issa, baik yang menewaskan atau melukainya, merupakan kudeta intelijen yang signifikan. Hal itu menyebabkan serangan tepat terhadap pemimpin tinggi militer Hamas di sebuah terowongan bawah tanah. Pasukan pendudukan Israel kembali mengumumkan kematian tentaranya. Dikabarkan pada Minggu 17 Maret 2024, prajurit yang tewas ialah perwira IDF Kapten Daniel Peres, 22 tahun. Dikutip dari The Jerusalem Post, ia merupakan komandan divisi di Batalion ke-77 Formasi Badai dari Golan ke-7. Daniel berasal dari Afrika Selatan tetapi pindah ke Israel pada tahun 2014 bersama seluruh keluarganya. Ayah Daniel, Rabbi Doron Peres, sebelumnya mengatakan bahwa sang putra terlibat serangan dengan Hamas pada 7 Oktober 2023. Namun, ia terkepung di dalam tank lalu disandera. Sejak saat itu, Doron tak menerima kabar sang putra masih hidup atau mati. Saat ini, Daniel dinyatakan terbunuh dan keluarga pun tengah mempersiapkan pemakamannya. Diketahui saat ini tentara Israel mundur total dari 2 wilayah Gaza yang menjadi pusat konflik. Pasukan Israel mundur dari utara kota Hamad Khan Yunis dengan perlindungan artileri. Mereka juga mengabarkan menarikan mundur total pasukan Israel dari kota Hamad. Angkatan bersenjata Israel mengakui sedikitnya 590 tentara Israel terbunuh selama operasi Badai Al-Aqsa. Namun, menurut para pengamat, jumlah sebenarnya lebih besar beberapa kali lipat dari ini. Saat ini, pasukan Israel masih terlibat pertempuran sengit melawan pejuang Palestina di kota Al-Zahra dan Al-Buqroha. Tentara Israel saat ini disebut kelelahan setelah 5 bulan lebih terlibat konflik dengan Hamas, sementara dukungan terus mengalir kepada pasukan perlawanan Palestina Hamas. Dikutip dari Al-Mayadin, pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah. Dikatakannya, Israel mengalami banyak kekurangan dalam banyak aspek. Kondisi itu membuat Israel ingin merekrut 14.500 perwira dan tentara bahkan dari Haredim. Hasan menyebut perang di Gaza telah menimbulkan banyak korban pada masyarakat Israel yang menjadi sasarannya.
Bahkan jumlah korban tewas maupun terluka disebut lebih besar dari yang diumumkan. Ia lantas menegaskan semua front perlawanan Islam saat ini memberikan dukungan kepada Hamas. Bahkan dukungan akan terus diberikan sampai agresi Israel di Gaza dihentikan. Menurut Hasan, Israel telah gagal mencapai tujuan apapun. Perlawanan Hamas yang mampu bertahan hingga saat ini disebut mengejutkan dunia. Dirinya juga menyoroti rencana Israel menyerang Rafah. Ia menyebut Israel tak dapat menghapuskan Hamas atau perlawanan di Gaza meskipun terjadi banyak pembunuhan. Seorang jenderal Israel membuat pengakuan mengejutkan. Dikatakannya jika militer Israel saat ini telah kalah perang dengan Hamas. Pengakuan ini disampaikan oleh Mayor Jenderal Jadakan Tentara Pendudukan Israel, Yitzhak Briggs. Selain kalah perang dengan Hamas, Briggs juga mengatakan jika Israel terus kehilangan sekutunya di dunia. Dikutip dari Al-Mayadin, Briggs menambahkan bahwa tujuan menghancurkan Hamas telah sepenuhnya dihapuskan. Sementara tujuan mengembalikan para tahanan juga belum tercapai. Dikatakannya, manuver yang didukung oleh seluruh rakyat Israel tidak teruji, bahkan tidak mencapai hasil yang diharapkan semua orang. Menurutnya, Menteri Keamanan Yoav Gallant dan Kepala Staf Herzi Halevi mengelola perang dengan visi taktis dan bukan visi strategis. Ia tak dapat memungkiri jika perlawanan Hizbullah dapat meledak kapan saja. Dirinya turut mengkritik kegagalan Kepala Staf. Alih-alih Kepala Staf mengambil tanggung jawab dan mengundurkan diri, tapi mereka dinilai malah menambah kekacauan dan kegagalan militer. Dikatakannya tentara terbunuh setiap hari dan terluka parah akibat jebakan dan bahan peledak Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.